kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Maaf tadi ada kepala dinas pajak masuk, jadi potong dapat lagi yang lain. Ya, selamat sore Pak. Pertama terima kasih kami mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Pak selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan yang kami ingin sampaikan salah satu bahwa pertama kami ucap terima kasih itu bahwa bantuan untuk takmir masjid Merbot sebanyak 3.148 sudah tersalurkan. Ya, tersalurkan. Dan barangkali untuk tahun yang akan datang 2014 kami juga mengharapkan kalau memang itu memang ada loh. Cuma kan yang agak telat kemarin. Yang kita minta mungkin juga rekening Bank DKI. Yang tahun ini. Kita minta rekening Bank DKI. ya, Bank DKI Syariah Pak. Iya, Bank Iya, DKI Bank Syariah. DKI Syariah. Ya, kita tiap tahun akan kasih Pak. Makanya saya cuma ngomong juga malah yang di masjid-masjid ini yang mungkin sekarang saya itu mohon maaf ya, saya kurang senang sebetulnya dengan jatah naik haji yang seperti sekarang. Maksud saya itu kenapa Menteri Agama nggak ngomong? Tapi jangan saya ngomong, orang marah. Saya terlalu banyak ngomong. Oh ya. Maksud saya sudah pernah naik haji, jangan naik lagi dong Pak. Dia baru tumbuh 8 tahun gimana? Kamu belum mati orang. Dia nggak ngomong gitu kan? Nah kalau umroh berapa? Nah mungkin mesti suarakan itu Pak. Nanti yang marbot-marbot ini yang belum pernah naik haji, kita bisa Kita usulkan di 2014. kita usulkan. Tapi yang kira-kira mereka punya pengajaran yang baik ya, yang ya kan banyak sekali orang kuasa 30 juz. Itu juga saya lagi kerjasama itu dengan Pak Kuresial itu, kalau dibantu itu banyak tuh orang coba tukang parkir, kasihan gitu, padahal dia lulusan pesantren bisa 30 juz, hafal Pak. Tapi dia nggak tahu artinya kan mesti dia bisa diedai yang baik. Nah, yang model-model ini yang harus. Jadi kami rubah sekarang, walaupun memang banyak yang menyerang saya nggak mau lagi kasih yayasan-yayasan yang nggak jelas Pak. Ngabisin bisa 1 triliun, 2 triliun untuk orang-orang yang kita pun nggak tahu, mohon maaf Pak, nggak tahu dipakai buat piara anak apa istri atau apa gitu Pak. Kamu mesti organisasi resmi, ngurus masjid, siapa aja, jelas. Kan yayasan-yayasan itu pusing gitu. Cuma titipin dari DPRD apa segala macam. Nah saya potong itu. Saya alihkan seperti ini. Makanya mereka nggak suka, sebagian udah ngoceh-ngoceh. Datangan ribut sama saya, bilang saya mau menutup apa majelis taklim apa. Siapa yang mau tutup, saya bilang. Itu yang terjadi Pak di kita sekarang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting memang selama saya pikir kau benar, saya masa bodoh orang salah paham. Sudah jelas kok. Tahun ini nggak telat ya kita ya. Tahun ini kita Pak. Itu bisa langsung apel ya. Sudah diusulkan. Bang itu kemudian ya program-program yang kami lakukan memang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Biro. Jangan ada perubahan dalam perjalanan. Kami lakukannya program unggulan. Langsung biro ini. Program unggulan. Dan ini juga kami sampaikan nanti bahwa kami sudah kami kerjakan dan perencanaan. Yang kedua, barangkali ini kami ada bermaksud begini, membantu pemerintah daerah Jakarta ini. Salah satu, bahwa kan selama ini banyak tawuran pelajar, terus dari sisi lain ada banyak geng motor. Kita coba yang menyangkut remaja itu menurut agama masing-masing. Kalau Islam kembali ke masjid,
Terus kalau yang teman-teman dari Nasrani kembali ke gereja rumah seperti itu. Itu ya program masjid kita pasang wifi supaya jadi ini menarik di Bandung kembali berkabir. Iya. Ini bisa contoh. Jadi anak-anak muda itu wifi dipasangin password Pak. Ya anak muda kalau mau nongkrong di masjid mau pakai wifi harus minta sama pengurus masjid passwordnya. Bukan dibuka, kasih password. Password ini baru akan dikasih kan dia acak nih. Nanti kan besok berubah lagi. Password ini baru dikasih kalau sudah sholat ikut. Ini teman saya bikin sini kan kami yang dari Bandung. Saya hanya harus kita contekin. Dipasangin wifi, dia acak. Ya kayak restoran gitu kan besok berubah passwordnya. Dia diajarin. Jadi kalau mau dapat password, mesti sholat dulu baru boleh nongkrong di sini. Ya anak-anak itu diajarin nongkrong di masjid sambil komputer wifi nih. Mereka main komputer internet di situ, karena kita kasih wifi gratis. Nah passwordnya mau masuk, syaratnya mesti sholat dulu. Betul. Barangkali Itu mungkin bagus. ada kesejalanan itu barangkali. Nah itu salah satu Pak untuk dorong ini. Nah itu yang mesti dipasangin wifi. Jadi gerakan remaja bangkit kembali masjid itu mesti kasih wifi. Baru dia kita bimbing. Ya, Nah, itu tugas catat itu aku lagi ngomong lupa lagi keluar. Karena tiap ruangan ketemu topiknya beda Pak. Tapi pagi sampai malam gitu. Sampai sini beda situ tapi. Ya kita mesti catat langsung jalan. Kemudian kami mungkin nanti akan disampaikan. Saya pun belum pernah ke Islamic Center mau pergi. Oh belum, boleh Pak kalau misalnya. Oke, saya dulu kan apa yang belum sempat. Cuman sekarang lagi ini Pak, agak bagus banget karena bukan intinya isinya aman, cuman jalan ke sananya Pak. Iya. Ada perbaikan. Iya. Jembatan itu ya. Pak. Tunggu udah bagus dulu lah. Macet pusing kita pergi tambah Keren macet. itu, Pak. Kita dikawal tambah macet. Wah, itu luar biasa. Boleh. Ini barangkali yang program yang sudah kami lakukan dan yang kami rencanakan. Ini udah dapat ya. Jadi ini data masjid yang pernah kami lakukan dalam Marbot. Oke, ini perhatian kotip-kotip Jumat Imam ini sebenarnya banyak orang nggak hafal itu kalau dilatih yang Pak Sosial itu bagus. Ini nggak ada yang protes Pak ya? Alhamdulillah. Protes sih ada Pak di Jakarta Selatan. Pasti ada lah. Pasti ada. saya masih mampu biayain untuk marbot saya katanya gitu. Oh, Ada yang masih bilang mampu begini, biayain. ya. Itu Satu tidak dari dua sih tidak ada. banyak gitu ada. Yang jelas kalau di Dewan Pak waktu rapat menanyakan suka masih bilang kok ada yang belum dapat. Saya sampaikan salah satunya harus buka rekening. Oh jadi harus pakai rekening? Iya, karena nggak bisa ngambil sendiri saya bilang. Kalau ada rekening kita Iya, khawatir nanti kita kasih. tidak sampai. Iya. Manusia kan penuh kehilafan Pak. Nanti susah. Nanti udah ada kwitansi palsu, capek kita. Lebih bank aja. Ini Bapak udah punya ya? Iya, sudah Pak. Ini soft copy-nya juga nanti Oh, soft copy ya? Iya. Karena kita akan bikin dalam bentuk database juga Pak. Saya jangan pegang, nanti nggak bagus. Saya orang politik. Jadi saya nggak pernah mau tahu Pak. Nggak pernah. Ini sistem. Siap. Ini sistem harus jalan. Jadi kemarin salah satu gambaran ke depan. Kami kan saya pernah diwawancari wartawan gitu. Salah satu menyinggung tentang Pak Jokowi dicalonkan sebagai Presiden. Terus bilang terus ada yang bertanya gimana itu nanti gubernur. Itu saya bahas ya kita jangan kalau bahasa agama jangan suzon berkelebihan lah. Ya saya khawatir kan ada aturan lain profesional. Barangkali tidak sampai ke Bapak kali. Aduh, aku udah dikirimin Pak. Ini udah dikirimin banyak Pak. Nah, kemarin saya bicara sama mahasiswa. Mereka tanya sama saya, kalau tahun 45 dan sekarang beda di mana Pak? Saya politik. Ini mahasiswa UHAMKA. Iya. Jadi saya bilang, dia videoin Bapak. Saya bilang, kalau sekarang tidak ada masjid Istiqlal yang agung itu. Kenapa? Karena panitia sayembara pasti mencoret pemenangnya yang seorang Kristen Protestan. Percaya nggak? Bisa sekarang nih kita bikin sayembara membangun masjid Pak.
Jangan-jangan orang Kristen ngelamar saja, ngedaftar sudah ditolak. Apalagi menang, kita nggak rela sih. Kok yang menang terbaik kok orang Kristen? Main nggak ada tuh masjid Istiqlal. Itu perbedaan dulu dan sekarang. Makanya dulu kenapa Rusia, gerakan non-blok, KTT non-blok semua bisa tunduk sama Bung Karno? Karena bangsanya memang solid. Kalau sekarang negara lain kenapa menghina kita? Dia tahu kita ini rapuh nih Pak. Antar agama saja Islam Syiah Sunni ribut, apa yang beda agama nih Pak. Jadi orang luar negeri itu membaca nih. Ini nggak kompak nih mereka nih. Kok cuma Bung Karno takut Pak orang sama Bung Karno Pak. Karena dia tahu Bung Karno dukung penuh, bisa contoh. Kenapa gimana luar negeri Rusia semua nggak support Bung Karno? Asing takut sama Bung Karno. Bung Karno berani menyetop pembangunan Masjid Istiqlal. Selesaikan Monas, kerja duit tidak cukup. Kalau zaman ini bisa berdarah-darah depan istana Pak. Kalau menyetop bangun Masjid Agung, itu Bung Karno lakukan. Saya sampai perasaan saya sama Bu Megawati, Bu, kenapa gitu Bu? Bung Karno jawabnya gini sama Bu Megawati, kita ini umat Islam terbesar di Indonesia. Kalau masjid terbengkalai, pasti seluruh umat Islam di Indonesia akan patungan menyelesaikan. Tapi kalau Monas yang terbengkalai, belum tentu ada yang menyelesaikan, bisa dibongkar katanya. Nah, itu logika. Makanya saya boleh berikan anak muda itu, Indonesia bisa hari ini, NKRI, itu karena ada para pendiri negara ini yang Islam, yang mayoritas, yang rela ngalah demi negara Allah, membuang 7 kata di Piagam Jakarta. Yang ini sekarang mau dibangkitkan gitu. Kalau dulu nggak ada orang minoritas kayak saya ngalah tuh, nggak ada cerita ngalah. Pasti yang mayoritas ngalah baru bisa terjadi. Makanya NKRI ini utuh hari ini. Karena Islam yang mayoritas, yang jiwa patriotnya itu mau ngalah supaya Indonesia nggak pecah. Papua dulu kan Papua belum banyak Islam, bisa pecah. Timur segala macam, Manado. Nah itu dalam rangka itu. Sumut bisa pecah tuh. Nah, terus saya bilang, saya sekolah Islam sampai SMP. Kalian mau ikut siapa apa ikutnya? Ikut Nabi Muhammad. Nah saya di dalam kitab saya saja cerita Nabi Daud ketika dia lari dari anaknya. Ada turunan Raja Saul yang dia gantikan, lemparin dia dengan debu sama pasir. Itu panglima pun bilang, mau nggak saya potong kepala yang lempar? Nabi Daud bilang jangan. Dia kita nggak boleh bunuh dia. Nah saya bayangkan Nabi Muhammad sholat di Mekah, dilemparin air kencing dan kotoran manusia dari Yahudi. Kita kalau lemparin air di sini aja saya bilang, nggak kena kita pun bawa minta ampun. Itu saya yakin panglima Nabi Muhammad pasti pengen potong. Si Daud aja udah pengen potong, Nabi Muhammad kan nggak boleh. Pasti kan nggak boleh. Sampai satu hari saya bilang, ini cerita saya sekolah Islam loh. Satu hari kok Nabi bingung, kok nggak ada yang lempar hari ini. Mana si Yahudi yang lempar? Sakit. Dan Nabi Muhammad pergi besuk. Sampai dapat hidayah jadi seorang pengikut agama kebenaran ini, Islam. Nah kalau kamu pun nggak dapat hidayah, nggak? Nah sekarang pertanyaan saya sama kalian. Saya ini bukan Fredrik Silaban yang bangun masjid. Aku nggak pernah bangun masjid. Urusan masjid juga aku kasih ke Budi. Aku nggak pernah laku. Terus saya belum pernah lemparin kalian tai tuh. Saya ini kalau kamu ikut Nabi Muhammad yang baik, saya lemparin tai pun kamu belum boleh pegang kepala saya sebetulnya. Sekarang saya nggak lakuin apa-apa. Saya dari kecil udah haji orang gitu banyak. Saya udah ikut agama Islam, saya bisa ngafal 28 juz, kenapa nggak bisa 30 juz? Sampai sholat Islam, mau ambil sekolah Islam, belajar ngaji, diusir dari masjid, kafir nggak boleh masuk masjid. Lalu siapa yang salah? Kan tempat saya Masyumi, banyak orang-orang yang pikiran sempit. Kalian bukan ikut Nabi Muhammad, saya bilang, kalau nggak ngerti ajaran ini. Saya ngomong kasar gitu Pak. Saya belum pernah lemparin orang Islam dengan tai kalau lagi sholat Pak. Lemparin orang Islam dengan tai lagi jalan-jalan pun belum pernah saya lakukan. Lu alasan apa Anda benci sama saya sekarang itu? Ini fakta. Nah orang nggak ngerti konsep itu sekarang. Makanya seorang Yahudi yang jahat pun jadi seorang Islam. Itu kalau kamu jahatin saya mati pun saya nggak mau masuk Islam. Kalau Islam seperti ini. Karena Islam yang saya belajar di SD SMP tidak seperti ini. Yang guru agama saya ngajarin saya itu seperti cerita itu yang saya rekam. Yang bisa diajarin saya itu manjada wajada sampai sekarang saya ingat.
Bagaimana sekarang bisa berubah situasi sekarang? Itu persoalan kita. Kita mimbar, kita nggak berani ngomong kebenaran firman yang sesungguhnya. Saya bilang inti. Kan kita tiba-tiba jadi orang politik semua. Tapi pemilu kada, waduh, pengen namanya surat Al-Maidah 51 aku udah hafal lah. Dia udah bayangin nggak? Saya mulai karir politik saya di tempat Muslim, Masyumi, 93% Muslim di tempat saya Belitung Timur. Dan dari tahun 55 yang menang itu Partai Masyumi. Begitu selesai reformasi yang menang itu Partai Bulan Bintang. Dia sama P3 kuasain kursi di DPRD itu 55%. Orang Kristen 0,7%. Orang keturunan Cina 6%. Bapak kira-kira tebak saya gimana mau menang? Karena bapak saya udah sering bantu bangun masjid dari dulu. Saya jadi PRD udah sering bantu bangun masjid. Bapak saya kalau dulu kalau bangun masjid, bapak saya ini bukan akal-akalan, pinternya orang dagang. Bapak saya udah kalau orang dagang mau bangun masjid, cepat-cepat dia bantu. Kasih batu, kasih semen buat fondasi. Kenapa Pak? Karena masjid ini kalau dipakai terus pahalanya hitung terus ke kita. Kalau kasih seng, kasih itu bisa diganti. Kalau fondasi, bahkan mimbar pun nggak dirobak, dipeluas pun di situ. Masjid dipeluas pun di situ. Jadi fondasi ini nggak pernah hilang, dipakai terus. Kalau seng tembok dibongkar lebih luas, bisa hilang tuh. Ini joknya, candanya bapak saya. Kalau saya tanya, kenapa sih Pak bangun masjid kau cepat-cepat udah pergi gitu. Nah dia candain gitu, bukan dia candain gitu. Dia bilang kalau udah mulai start, orang udah semangat. Kalau udah lihat batu, lihat pasir, lihat angkutin, itu udah kelihatan. Jadi orang mulai nyumbang. Saya pengalaman, Pak. Saya sekolah Islam, Pak. Iya, sekolah itu. Iya, saya sekolah Islam. Saya agama Islam saya lebih tinggi daripada yang Melayu Islam. Kenapa? Karena 3 soal Arab saya bebas. Gara-gara gak boleh masuk masjid sholat isya habis sholat isya itu. Jadi guru agama saya Haji Anwar orang Padang. Kamu tidak perlu ikut yang bahasa Arab. Jadi yang dari Arab Indonesia, Indonesia Arab terus menyambung kan bisa anak apa nyambung gitu, saya bebas. Kerja yang 7, ya dapat 10 nilainya Pak. Ya saya lebih baik nilainya. Nah itu yang saya bilang, saya jujur aja, saya sampai dewasa sampai tua nih. Udah setengah tua sekarang kerja sama saya punya teman membantu orang Banten. Islam sekali. Saya sama bapaknya pun baik, orang Sunda, Banten, Islam banget. Anaknya disekolahkan dia ke TK, SD, SMP, SMA Kristen. Dia lebih hafal Alkitab daripada saya katanya. Lalu saya tanya, namanya Om Alam, Om Alam. Maaf ya Om kan termasuk fanatik Islam gitu. Kenapa Om izinkan anak-anak Om 3 sekolah di Kristen? Dia jawabnya menarik. Sebelum saya meninggal, lebih baik mereka tahu apa itu Kristen. Ketika mereka goyang imannya, saya masih bisa meluruskan mereka. Apa yang akan terjadi kalau Om sudah tidak ada? Mereka tidak pernah tahu. Tiba-tiba dia sakit atau ada masalah. Tiba-tiba dia tertarik sama Kristen, tidak ada lagi yang meluruskan dia kembali. Ini alasannya. Menarik. Saya pikir menarik. Kenapa saya bisa mengerti Islam? Karena dari kecil bapak saya kasih saya sekolah Islam. Sepupu bapak saya baik jadi mualaf. Saya hidup di lingkungan yang keliling itu Islam. Pegawai saya hampir semua Islam. Nah saya ngerti sekali konsep Islam. Nah, kenapa saya nggak masuk Islam? Ya nggak dapat hidayah. Kenapa nggak dapat hidayah? Ya, mungkin sebagian gara-gara diusir. Coba kalau saya disuruh masuk masjid ke buat pengajian, mungkin udah lain cerita. Nah hari ini, karena kamu dapat dimualafkan aja Gus Dur supaya kamu nanti diterima di dunia politik. Saya bilang saya nggak mau. Aman Nabi Muhammad saja sampai Nabi nangis pun dia kalau nggak dapat nggak bisa. Tapi kamu nggak boleh nutup hidayah orang. Gitu. Saya dari bupati itu ngundang masjid, gak boleh masuk ke masjid. Saya ada juga masjid yang baik. Saya bilang kalau sampai Ramadan gak boleh masuk masjid. Kalau gak usah pergi saya lebih enak di rumah. Bulan puasa saya 12 bulan juga, biar saya gak usah ada kerjaan. Itu tadi menurut saya itu salah. Saya sudah bilang, kalau Anda mau ikut saya ke gereja, saya pagi saya jemput kasih makan pagi, siang, malam, buat pulang. Mau gak?
Saya datang sendiri ke masjid, Anda usir saya gimana? Itu yang terjadi hari ini. Bayangin Nabi Muhammad ditimpukin air kencing sama tai aja, gara-gara dia diam, dia besukin. Hari ini kita tentu gak dibilang kekuatan seperti Nabi Muhammad lah. Kalau kita timpukin tanahnya, kita gebukin. Kalau tambah saya buat empiring. Tapi maksudnya kita, makanya kita bukan Nabi. Karena itu kita bukan Nabi. Kita gak dibilang kekuatan kesabaran seperti beliau. Tapi kan minimal kita mau mencontoh beliau. Ini cuma gara-gara saya belum dapat hidayah aja udah ribut sama saya. Saya juga keki, Pak. Kamu ribut, gak ribut. Kenapa? Kamu tahu kamu gak berikut Nabi. Nabi gak pernah gitu ya, saya tahu. Gue gak ribut, ngaku-ngaku ya berikut Nabi. Gue gak ribut. Betul gak? Kalau berikut Nabi gak mungkin seperti ini. Nah ini situasi kita yang berbahaya. Makanya negara asing menghina kita. Kita lihat nih, si Sutina nih, yang masih hukum pancung. Kita lebih Arab daripada Arab. Kita kirim orang dia bisa kerja. Protes gak? Ada gak yang ekstrim-ekstrim itu demo di kedutaan Arab sekarang? Dipanjung loh orang kita. Kurang ajar gitu loh. Masa bisa ampunin? Kalau ngomong marah ya. Nonton gak? Masa saya gak mau komentar. Nanti orang bilang saya banyak mulut. Raja enak aja ngomong. Raja kita tahu dalam hukum Islam, raja ngomong apapun orang ikut. Masa raja bilang itu urusan keluarganya? Kalau raja mau bebasin bisa nggak? Raja mau bayar bisa nggak? Bisa. Memang dia tak mau. Padahal yang protes demo. Ada demo. Ya kita nih bangsa Indonesia atau bangsa Arab gitu loh. Itu yang kau ngomong kesel, saya juga kesel gitu. Ini nyawa orang kerja dengan gaji 3 juta, 4 juta aja situ, 2-3 juta. Harus ditentuin tanggal lagi, suruh bayar 21 M. Mau dipenggal. Wah, saya nggak terima. Kamu kira ini binatang, main penggal-penggal? Masih zamannya Arab dulu. Zaman jahiliyah dulu, itu kan hak negara dia. Tapi raja bisa bantu, bisa ngomong. Ini orang miskin loh yang harus tinggalin anak suami kerja di situ. Makanya saya bilang udahlah, kita sekarang kalau saya ribut sama mereka, kita bangun supaya punya super blok, supaya nggak ada lagi orang-orang susah keluar negeri. Ini tukang parkir sini bisa dapat 5 juta kok, Pak. Pasal jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, kita mau naikin lagi KJP itu. Kita mau naikin 1,5 triliun. Enggak ada, kita masih 40% anak 16-18 tahun yang miskin nggak sekolah di Jakarta. Karena KJP yang kami kasih itu terlalu rendah, masih setengah. Kita mau naikkan. Nah ini yang saya bilang, ketika Nabi Muhammad, kita nggak usah berdebat hadis ini kuat atau enggak. Saya kadang-kadang bilang guru saya, mana ada hadis yang kuat atau lemah? Kamu nggak bisa terjemahin aja tafsirannya, lu bilang itu lemah. Dan tuntut ilmu ke negeri Cina, tahu nggak tafsiran ke negeri Cina itu apa? Guru saya bilang tuntut ilmu ke negeri yang jauh, bukan. Kalau yang jauh, orang Cina dekat toh, yang Islam Cina. Itu budaya lebih tua di Arab. Udah, apa itu sekedar hadisnya juga lemah. Aku gak terima tuh dijelaskan seperti itu dari guru saya. Terus saya cari. Nah, saya tertafsir sendiri sekarang. Apa yang saya tafsir? Nabi Muhammad kan dagang sama Cina. Zaman itu sebelum ada komunis, ajaran Konghucu itu sangat kental di lingkungan Cina. Pasti kalau Nabi Muhammad dagang-dagang, pasti juga dipengaruhi teman-teman dagangnya orang ajaran Konghucu kan. Nah mereka pasti bilang, ada pepatah Konghucu kan gitu. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Ini prinsip. Itu kenapa sih bisa pilih bupati dari Ustadz Muhammad, dia bilang di Belitung Timur. Ahok memenuhi kriteria disyaratkan oleh Nabi. Amanah, fatona, sidik, apa itu lagi itu? Pabrik. Kita lebih baik dipimpin dari orang yang mengerti konsep ini, walaupun dia belum dapat hidayah, daripada dapat hidayah di kelakuan kafir. Islam akan lebih mantap. Baik kita putuskan dukung. Kau kan malah bisa. Saya jadi bupati di Basuhan di kawasan Muslim 5 pasal. Nah, sekarang sama. Kau kepalanya jujur, sidik, amanah, fatwa, dan pabrik tadi, bawa beres. Ini prinsip Konghucu. Pasti Nabi Muhammad dengar.
Yang kedua, yang prinsip yang kedua, kalau bicara pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Ini prinsip Konghucu. Pasti Nabi Muhammad juga dengar, dagang. Nah, sekarang kalau saya perluas, pendidikan kesehatan usaha tak boleh ada diskriminasi. Itu tugas pemerintah mendistribusi, mengadministrasi keadaan sosial. Nah yang ketiga yang menarik, ini kebiasaan orang Cina kalau mau Imlek apa, pasti depan pintu tempel huruf hoki itu. Dulu kalau kita lihat sejarah itu, semua gentong dagang apapun ditempelin label food itu. Saya yakin Nabi Muhammad yang cerdas, pasti dia tanya, ini artinya apa? Ya kalau saya beli dagang sama bapak, ada cap itu saya tanya dong, ini artinya apa? Nah di situ dijelaskan, kalau Anda mau hoki food, Anda harus punya lahan sawah. Bawah itu adalah lahan sawah. Lahan. Hari ini kita rakyat punya nggak sertifikat? Kita Jakarta boleh bagi ditogokan semua, rumah deret kita bagusin kasih sertifikat. Tapi kalau saya dapat Johor baru, 1 meter persegi 17 orang tinggal, 5 tidur, ganti shift tidur. Kita mau hitung sertifikat dari tuan tanah, kita mesti pikir 5 gil. Karena harus dibuat yang layak. Saya kasih sertifikat. Nah, saya lagi cari celah hukumnya. Kita ini lucu, firman Tuhan kita langgar, peraturan pemerintah kita nggak boleh langgar, kan lucu. Nah, saya lagi mau cari supaya mereka hidup layak. Kau dapat seperti ini, ya makmur. Makanya saya bilang prinsip yang dimaksud Nabi Muhammad tuntut ilmu ke negeri Cina adalah ini. Cari pemimpin yang lurus, maka bawa dia berani tidak lurus. Yang kedua, kalau bicara pendidikan, tidak boleh ada pemotakan, pemisahan. Yang ketiga, semua orang harus punya ladang usaha. Nah, kalau kita belajar dari Nabi Yusuf, menarik. Saya sekolah, saya suka, makanya saya sekolah itu kenapa? Saya bisa ingat cerita tukang koran yang masuk ke surga di tempat bidadari, terus gimana dia bantu orang miskin, dia sholat gimana. Saya suka baca komik itu. Yang paling menarik itu cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di tanah Firaun ini, kafir ini, dia diangkat jadi Perdana Menteri. Saya begitu baca, saya pikir kita ini betul-betul tidak pernah mau belajar sejarah. Waktu terjadi paceklik, semua tanah udah jual kepada Firaun, orang mau makan. Jadi kan masuk panen, kan panen juga kumpulin. Begitu lewat itu musim tanam. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Ini prinsip yang luar biasa, makanya petani kita miskin sekarang. Miskin, jual tanah. Nabi Yusuf bikin, ini tanah semua udah miskin, jual ke pemerintah. Punya Firaun. Lalu dia kasih benih lagi, bisa kasih pupuk obat semua, kamu tanam. Begitu panen, jual. Nabi Yusuf bilang begini, 1/5, jadi 20% nih. Kan 5 kan, ya 1/5 pertama untuk Firaun, untuk negara. Karena ini tanah Firaun, bibit dari Firaun. 1/5 untuk bibit, untuk tanam kembali, modal kembali. 1/5 ketiga untuk kamu yang kerja. 1/5 keempat untuk rumah tanggamu, kebutuhan rumah tanggamu, bukan dia. Kalau sekarang kita ini nanggung rumah tangga sendiri, mati kan kita dikerjain orang rumah tanggamu. Yang terakhir apa? Untuk anak-anakmu. Jadi kita bayangkan nih, gimana ya kita nggak miskin? Udah cuma dapat 1/5, nanggung pupuk sendiri, nanggung kerja sendiri, nanggung rumah tangga, nanggung anak sendiri. Coba kalau dibagi seperti pemerintahnya sampai 20%. Semua sawah pemerintah kuasai. Saya bikin sistem seperti ini. Ini dari mana? Saya cerita-cerita Nabi. Kita nggak lakukan. Hari ini kita cuma khotbah itu lebih sering itu khotbah yang nyebar kebencian lah apa. Cuma kalau kita cerita, saya lupa ya. Kalau guru saya ngajarin, zaman apa? Khalifah atau apa itu ya. Itu ada yang Nasrani loh jadi orang kepercayaan Nabi Muhammad. Saya lupa tuh, betul ada nama apa itu. Ada satu yang Nasrani loh, yang begitu adil. Kenapa mau cerita itu gitu? Itu sejarah. Saya lupa lah, saya sudah SMP ini udah mau 48 tahun, saya nggak ingat lagi itu. Tapi saya ingat waktu itu ada cerita seperti ini gitu. Nabi Muhammad aja menunjuk
Mas Kani untuk mimpin selama dia bisa memenuhi standar tadi. Ya nggak pernah suruh dia jadi khotib sembahyang, imam ya nggak pernah dong. Tapi kalau untuk mimpin untuk supaya orang sejahtera, kenapa enggak? Nah itu ya. Sekarang orang pilih adik saya jadi bupati, ya Belitung Timur. Malah takbiran dia ikut mimpin sekampung semobil, takbiran. Itu yang memang itu masalah. Ini pengalaman saya sekolah Islam SD sampai SMP. Saya sampai sekarang bisa ingat ya kayak guru ngajarin konsep-konsep yang dia ajarin. Ya. Saya kenapa Kristen? Kakek nenek saya Kristen. Bapak kenapa Islam? Kakek nenek bapak yang Islam. Indonesia kan begitu kan? Bisa nggak saya nyebrang? Bisa. Kalau saya nggak diusir kemarin sebetulnya. Percuma bapak tiap kali sholat masuk TV teriak-teriak, saya bilang panggil-panggil sholat. Saya beritahu sholat Isya datang nggak mau usir saya. Kan nggak sesuai itu. Itu yang saya pikir. Sebetulnya itu satu hal yang harus dibereskan di negeri ini. Kita jadi takut Pak sekarang Pak. Sekarang kami yang non muslim Pak, ketemu orang muslim sholat kita takut loh Pak. Tapi kalau saya kenapa terus? Ya, karena saya tahu Islam yang pasti ditimpukin tai saja masih. Dan kalau itu kayak Nabi Muhammad. Kalau sekarang bunyi klakson pun saya takut Pak. Bisa kalau sholat Jumat bisa gebukin saya satu rombongan Pak. Itu yang ada di persepsi kita tentang Islam di akhir-akhir ini. Dikit-dikit marah-marah. Ya bagi pemuda PKS 93% rakyat Jakarta nggak mau dukung Ahok. Maka saya tanya, PKS tunggu 9 April dulu, dapat berapa? Lu bandingin Gerindra, dapat berapa dulu, baru ngomong. Kalau PKS dapat 93% ya saya percaya. Kalau dapat 10% ya kamu jangan bilang mengklaim 93% nggak suka saya gitu loh. Itu ya, memang kayaknya negara ini. Nah, saya berharap banyak sama yang Dewan Masjid segala macam ini. Kita harus berani balikin Pak, zamannya dulu. Baru harga diri bangsa ini ada. Karena Januari Pak ya, 2015 tahun depan kita sudah masuk masyarakat ekonomi Asia Tenggara loh Pak. Kita jadi pecundang Pak. Karena mereka tahu kita lemah. Kita ini cuma kelihatan baik-baik loh Pak. Maksudnya secara umum Pak. Kita ini rapuh sekali persaudaraan kita Pak. Sesama kampung aja. Nggak usah beda agama. Sesama agama. Islam aja sekarang aliran gitu Pak ya. Nah, udah kan 72 aliran kalau lupa ya. Iya, 73. So, ini 72? Golongan ya. Nanti di akhirat dulu kan hafalan gitu, hafalan. Aku udah lupa. Tapi itu yang terjadi di kita. Makanya orang asing lihat nih. Mau buat Indonesia pecah, gampang sekali. Gampang sekali Pak. Sikat agama di kita ini. Ini gampang sekali. Makanya kita ini lemah sekarang. Karena orang udah tahu nih, rapuh. Kasih aja. Bahaya Pak kita Pak. Orang mau menelan negara kita. Kenapa orang bilang Cina hebat? Hebatnya mana dia bilang? Hebat dong, pertumbuhan ekonomi di atas 2 digit. Iya, tapi dia gali kekayaan lautnya itu udah berapa ratus meter. Indonesia baru gali di permukaan yang rusak-rusak itu. Yang di bawah, misalnya di laut, kita belum gali loh. Kaya kita nih Pak. Ada negara sehebat kita. Dia orang tanya sama saya, apa hebatnya negara kamu? Dibandingkan orang barat. Hebatnya kami, kamu tahu kenapa? Hebatnya kami karena kami terbelakang daripada Anda. Masa terbelakang hebat? Ya hebat dong. Kamu udah sampai sini kan? Berarti pengalaman salah-salahnya kamu, saya nggak usah lewatin keloncat ke sini. Jadi kalau lebih cepat daripada kamu. Kamu lewatin 100 tahun sampai sini. Saya setahun sampai sini. Karena saya nggak usah ikutin kesalahan kamu kan. Jadi saya bilang, dikasih terbelakang pun ada keunggulan komparatifnya. Kita loncat. Ini sama. Itulah keadilan Tuhan. Nah nanti 2025 seluruh dunia tuh semua bangsa akan ngalamin sekali surplus demografi. Jadi orang yang usia kerja dibandingkan usia tua dan anak-anak lebih banyak. Ini peluang kerja yang hebat. Ini bangsa bisa jadi besar 2025.
Tapi kalau kita nggak mau siapkan sekarang di 10 tahun ini untuk pendidikan, kesehatan dia dijaga semua, nanti ini jadi penyakit beban. Orang tua sedikit, anak sedikit, yang kerja juga nggak bisa kerja, nggak sehat. Nah 10 tahun ini menentukan. Ini bisa jadi bangsa besar. Itu masuk 2025 sampai 2040. Ini masa keemasan Indonesia. Saya sudah siapkan sekarang. Ini siap, hebat. Nah ini semua ini jarang orang berpikir seperti itu. Orang tanya sama saya, kenapa kamu gak pulang ke Babel jadi gubernur? Saya enggak, karena saya menjadi, kalau 2007 saya mau di Babel. Saya bisa 8 tahun menyiapkan Babel untuk perdagangan bebas Asia Tenggara 2015. Jadi kalau 2008 saya mau di Sumut, 27 tahun saya berani. Kalau 2012 saya nggak mau pulang, saya mau Jakarta. Karena Jakarta yang paling siap. Tinggal siapin SDM, semua komponen bangsa siap, ada jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan yang baik, transportasi infrastruktur yang baik, ditambah dengan pelayanan terpadu satu pintu kita seperti bank, kita hebat. Gak pernah takut saya sama negara Asia Tenggara mana. Kita punya pasar, kita punya sumber daya alam, takut apa sama mereka? Nah ini yang kita harus fight. Jakarta ini menentukan pertempuran karena waktu udah pendek. Daerah lain nggak ada yang siap, tinggal Jakarta yang siap. Mungkin itu dari saya. Bapak ada lagi yang lain? Ya. Apa-apa langsung ke Pak Budi nih. Siap. Ya, jadi yang ini memang sudah dalam bentuk tulisan. Ada sebagian yang mungkin kami sudah sampaikan ke biro, terutama untuk anggaran 2014. Gitu. Dan yang kedua paling susulan yang kami ajukan itu tadi itu remaja bangkit. Ini bisa gabung-gabung sama UKM, gitu, sama mereka supaya lebih besar. Barangkali yang lain-lainnya nih, Pak Gubernur. Kami ada ini bukannya Dewan Bes ini, hati pribadi. Saya dikuasakan di Soal lahan. lahan. Ah, kalau lahan pusing kita. Ya. Lahannya gimana kondisi? Nah ini di daerah Pelumpang. Didudukin orang nggak? Tanah merah. Bukan, emang ada juga, tapi ini kan di situ ada Pertamina, ada Pertamina, ada tanah yang masih kosong. Kemudian itu kan menang perkara dari Angkatan Laut dulu, sebanyak 120 hektar, tapi yang baru dibebaskan 40 hektar. Kami ini sedang mengurus untuk hak status tanah itu. Ya kebetulan secara pribadi saya yang urus Ke kantor lurah, camat. Iya, sudah di BPN Pak, tinggal surat pengakuan hakil dari BPN. BPN udah dapat? Sudah. Nggak kau BPN? Mau jual ke kami? Enggak, artinya nanti mungkin bisa juga. Karena itu ada bisa jadi situs, yang ada penuhnya bisa dijadikan rumah susun nanti kan begitu kan. Kita beli Pak, Iya. kalau mau kita beli. Iya. Kalau dari BPN bisa kami beli. Iya. Jadi BPN sudah sebentar lagi akan menjual apa? Kalau BPN udah kasih, Ya, kita bisa beli. ini mungkin minggu-minggu selesai dari surat dari BPN tentang status tanah. Baik. Ini untuk Kalau dia udah bisa, boleh. Kalau BPN udah bilang boleh saja, belum proses sertifikat udah boleh kami beli Pak. Iya. Asal BPN bilang boleh, sudah bisa. Iya, insya Allah. Ini barangkali ini ada peta, mungkin Bapak bisa lakukan juga peta keseluruhan DKI, peta tanah. Nggak apa-apa, Iya. nanti aja Pak. Saya tunggu ini aja. Ya, kita Kalau ini begitu oke, kita oke. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Minggu-minggu selesai itu. Ya, kalau itu dia oke. Ya. Dia Pak jual ke swasta, jual kami aja Pak. Ya, insya Allah. Harga pasar, nggak apa-apa. Iya, Harga pasar, kita pakai harga pasar. ya, mudah-mudahan. Dan kalau boleh tulis nomor handphone Bapak. Iya. Biasanya dinas perumahan bisa cek kan. Ya. Oh. Oh, iya, bisa. Udah, ya itu nggak apa-apa. Oh, bisa. Ini yang pertama. Baik. Ya, sorry. Baik, terima kasih Pak Wagub, Pak Haro, dan Sekretaris Identifikasi. Menarik yang sampaikan Bapak tadi, di antaranya adalah masalah WiFi. Saya sudah mencoba di Majelis Taklim. Memang tiap hari kita ganti password, sehingga mereka itu ketika akan gabung, minta password baru Iya. selesai mereka. Bisa nongkrong di situ ya. Ini barangkali
dengan penyampaian Bapak tadi ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita support masjid. Ini barangkali langkah yang baik. Kasih tahu aja Kominfo, suruh mereka pasangin. Iya. Kerja sama Kominfo. Kemudian yang kedua Pak, ini kebetulan awal April kita akan melanjutkan media masjid. Ini media masjid ini menjadi bagian dari yang diterbitkan oleh Masjid Indonesia. Saya ingin berangkat dari situ. Bagaimana kita mengemukakan Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana yang disampaikan Pak Abu tadi. Memang belakangan ini muncul kelompok-kelompok yang radikal, sehingga di luar itu orang beranggapan Islam ini seperti ini, Islam ini keras, Islam ini radikal, Islam ini teroris. Nah, mudah-mudahan kita berharap dengan khotib-khotib yang kita latih oleh dalam masjid inilah menjadi bagian yang akan menyampaikan kepada umat di masjid, ini loh Islam. Jangan khawatir dengan Islam. Kan itu bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, ajaran yang demikian mulia, demikian tinggi dan berakhlakul karimah terhadap siapapun ya. Sekalipun dengan Yahudi yang Nabi tadi sampaikan, ini Yahudi dibela mati-matian kenapa? Biarpun dia beda agama, karena ini suatu kebenaran. Ini barangkali yang inspirasi yang Bapak sampaikan tadi, ini sangat menarik yang selama ini mungkin kita tertidur, tertidur lelap sehingga ada juga orang yang paham, cuma tidak berani menyampaikan kebenaran, khawatir mendapat caci maki, dicerca oleh sahabat dan sebagainya. Padahal ini kebenaran yang harus disampaikan sekalipun dibenci oleh lingkungan-lingkungan yang barangkali selama ini mereka hanya ikut-ikutan. Insya Allah kita akan coba melalui 2 program. Pertama adalah awal April kita akan terbitkan media masjid yang kontennya nanti insya Allah juga sukses pemilu. Tergantung Kominfo itu. Kominfo. Dia mulai kerjasama dengan masjid mana yang mau itu. Sukses pemilu dan Pak Wagub juga dan catat beberapa hal ini juga yang akan kita masukkan di media kita, termasuk wifi dan sebagainya ini. Juga nanti barangkali Pak Karo ada program-program yang bisa. Kalau sebelum pemilu jangan banyak dulu Pak, saya mau kampanye gitu. Susah saya. Ini sensitif itu. Jadi pelajaran buat masyarakat bahwa bagaimana masjid dan umat ini biar bisa ikut berperan dalam pemilu. Yang terakhir program unggulan di masjid adalah LBM, lomba bina masjid yang biasa kita lakukan pada bulan Juni dulu itu. Dilaksanakan awal Juni, kemudian nanti pemberian hadiah itu bertepatan dengan HUT Kota Jakarta. Nah, jadi momentum ini kita akan kembalikan. Karena tahun kemarin Pak kita lambat karena anggaran yang lambat. Jadi 2014 ini kita akan menjadi tahap pertama ya LBM itu, karena momentum ini harus berbarengan dengan HUT Kota Jakarta, sekaligus Pak Gubernur menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba LBM. Dan yang terakhir, lagi terima kasih atas diterimanya pada hari ini. Banyak yang kami terima, menambah wawasan yang paling tidak yang banyak ilmu yang saya terima dari Pak Wagub pada hari ini yang berkaitan dengan wawasan kita kebangsaan dan menambah juga wawasan keagamaan yang bila mana kita kawinkan wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, dan wawasan juga dengan komunitas yang lain, ini barangkali ya sangat luar biasa menjadikan Jakarta yang lebih aman dan nyaman, tidak ada permusuhan di antara kita. Dan yang lebih penting adalah tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya masih terima kasih. Ya, saya belum sempat main di sana gitu. Jalannya jelek. Ini foto dulu. Iya. Saya lewat 4 kali. 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lagi gini. 1, 2.